Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fairul Fathul Fatin Feris. Pada kali ini saya akan mengerjakan tentang pengayaan atau remedial bahasa Inggris. Yang pertama itu materinya itu simple present tense. Simple present tense itu adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Nama lain daripada simple present adalah bentuk satu atau predikat satu yang dapat berbentuk verb one atau one. Yang terbagi dalam adverb of frekuensinya itu ada always, selalu, usually, biasanya, often, seringkali, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah, ever, pernah. Untuk yang A itu adalah nominal simple present, yakni MR is atau M is are. Yang example-nya itu adalah she is a teacher, she is not a teacher, or the last is she a teacher. Yang kedua itu adalah verbal simple present, yang contohnya itu I work, I do not work, I work. Dan use simple present if expressing facts and expressing habits. And next is present continuous tense. Yang ini present continuous tense adalah tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk tindakan yang berlangsung sekarang, kejadian waktu sedang berbicara, dan tindakan yang berlangsung hanya dalam jangka waktu yang singkat. Present continuous tense disebut juga dengan present progressive tense. Untuk penggunaannya itu, yang pertama itu kejadian sekarang atau kegiatan sementara. Contohnya itu adalah Mr. Teguh is writing a new book. Yang kedua itu adalah rencana di masa depan yang sudah pasti waktunya. Seperti contohnya itu, I am going to Surabaya at 7:30 tomorrow. And terakhir itu adalah kejadian terkait atau sesuatu di sekitar waktu sekarang atau sedang berbicara. Contohnya itu adalah it is a raining day. Untuk rumusnya itu adalah positifnya itu contohnya I am watching TV now. Jadi pola kalimatnya itu adalah subject plus to be, am is are plus verb ing plus object. Yang negatifnya itu contohnya itu kita kalimat Mr. Hanafi is not going to Jakarta. Contoh pola kalimatnya yakni subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Yang kalimat tanyanya itu adalah to be plus subject plus verb ing plus object. Untuk present continuous itu membutuhkan kata kerja to be, bentuk kata kerja ing, contohnya itu going. Keterangan waktu atau adverb of time yang sering digunakan dalam present continuous tense. Contohnya itu now, right now, tomorrow, dan lain-lain. Untuk yang terakhir itu adalah present perfect tense. Yang ini present perfect tense adalah dalam bahasa Inggris digunakan untuk suatu tindakan sederhana yang masih berlangsung atau waktu sejajar berhenti tetapi memiliki pengaruh hingga masa kini, menempatkan penekanan pada hasil. Untuk penggunaannya itu yang pertama itu adalah tindakan yang terjadi pada waktu yang tidak pasti sebelum saat ini. Yang kedua itu adalah tindakan di masa lalu yang memiliki pengaruh di masa datang. Yang ketiga itu adalah tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut di masa sekarang. Untuk rumusnya itu adalah yang positif itu subject plus has or have been plus object. Yang or subject plus has or have plus verb 3 plus object. Untuk yang negatif itu subject plus has or have plus not plus been plus object. Yang selanjutnya itu adalah subject plus has or have plus not plus verb 3 plus object. Yang kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya yakni atau yang pertama itu adalah has or have plus subject plus verb 3 plus object. Yang atau bisa juga has or have plus subject plus been plus object. Untuk membentuk kalimat present perfect tense kita perlu mengetahui tentang yang pertama itu kata kerja verb have atau kata kerja bantu atau auxiliary verb yakni bentuk tunggal you plus have and he she it plus has. Yang kedua itu adalah bentuk jamak yakni they or we or you plus have. Untuk yang kedua adalah past participle been or verb 3. Contohnya itu talk atau menjadi talked yang artinya kayak regular lah dalam bahasanya itu. Yang kedua itu adalah go atau gone menjadi gone. Untuk selanjutnya itu adalah present perfect continuous.
yakni present perfect continuous adalah mengungkapkan tindakan yang telah dimulai di masa lalu dan sekarang masih berlanjut. Tenses bahasa Inggris ini juga digunakan untuk menceritakan kejadian yang dimulai masa lalu dan juga baru saja selesai. Untuk penggunaannya itu tindakan yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Yang kedua itu adalah tindakan yang baru saja berhenti. Rumusnya itu kalau yang positif itu subject plus has or have plus been per verb ing. Yang kedua itu adalah subject plus has or have plus not plus been plus verb ing. Yang kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu yakni has or have plus subject plus been plus verb or ing. Verb ing. Contohnya itu adalah yang kalimat positifnya I have been watching TV for 2 hours. Atau he has been playing football since elementary school. Untuk kalimat negatifnya itu adalah contohnya itu di sini Marina has not been learning English for 2 years. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu have you been reading a book for an hours? Ini kayak selanjutnya itu adalah kayak keterangan waktunya itu untuk digunakan seperti for and since itu merupakan keterangan waktu yang sangat umum digunakan dalam present perfect continuous tense. Untuk selanjutnya itu kita latihan ya guys. Latihannya itu yakni kalimat satunya itu kan ada Ahmad say ma, what are you doing when I found your mother last night? And Halimah say I titik TV. Untuk jawaban yang benarnya itu D menjadi kayak I was watching TV. Pembahasannya itu dari ucapan Ahmad. Kita tahu bahwa Ahmad menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Halimah tadi malam. Untuk itu kita harus menggunakan pola past progressive yakni rumusnya itu subject plus was or were plus verb plus ing. Untuk selanjutnya itu nomor 2 itu I was sleeping when my father the announcement about me in the radio. Untuk jawabannya itu yang B yang nih heard. Karena apa? Karena pada kalimat di atas berpola past continuous tense yang menjelaskan kejadian yang terjadi pada malam itu. Dipilih juga heard karena aksi ayah bukanlah pengalaman yang dia rasakan di momen itu. Untuk selanjutnya itu adalah Rina a bad when I found her. Jadi jawabannya itu was taking. Jadi kalau kalimatnya itu Nina was taking about when I found to get upon her. Pembahasannya itu untuk menanyakan sesuatu sedang terjadi di suatu waktu atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Kita gunakan past continuous nanti subject plus was or were plus verb one plus ing. Nah, untuk nomor 4-nya itu soalnya tuh call you tell brother to meet me at the library tomorrow. Sure, I him. Jadi jawaban yang benarnya itu will tell. Sure, I will tell him. Karena apa? Karena kan pembahasannya itu ungkapannya itu spontan yang menanyakan sesuatu yang akan dilakukan atau harus dinyatakan dalam simple future yang rumusnya itu subject plus shall or will plus verb one. Untuk yang terakhir itu soalnya itu oh dear, I forgot to bring my dictionary. That's all right. You mind. Jadi jawaban yang benar itu will and yang menjadi kalimatnya itu kayak I will land in mine. Alasannya itu karena respon yang tepat adalah penggunaan simple feature. Untuk menyatakan kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, maka digunakan will. Nah, sekian presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.